Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pon Wandira, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 14, Puslatbang KD Odelan Samarinda tahun 2020. Baiklah, kali ini saya akan nge-review materi tentang anti korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang korup itu apa sih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup, yang dimana ini termasuk kata sifat, dan korupsi adalah kata benda. Korup adalah buruk, rusak, dan busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara. Korupsi adalah penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, 4 disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Adapun rumus korupsi yang sering terjadi, rumus korupsi itu adalah C sama dengan D plus M minus A, di mana C ini corruption, D adalah discretionary, M adalah monopoly, dan A accountability. C merupakan corruption atau korupsi, alias, dan untuk D adalah discretionary alias kewenangan, penentuan kebijakan. M adalah monopoli dan A adalah akuntabilitas, yang artinya pertanggungjawaban. Jadi, jika lembaga itu memiliki diskresi atau kekuasaan untuk mengambil keputusan serta bersifat monopoli dan tanpa akuntabilitas, tanpa perilaku akuntabilitas atau mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah diamankan kepadanya, maka lembaga apapun juga akan cenderung korupsi. Maksudnya korupsi dapat terjadi jika ada monopoli, kekuasaan yang dipegang oleh seseorang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan. Hal itu juga didukung dengan tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas, yaitu akuntabilitas. Lanjut, untuk sifat korupsi. Sifat korupsi ada dua. Bermotif terselubung. Korupsi itu seperti di mana korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Selanjutnya, yang kedua, sifat korupsi yang bermotif ganda. Seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai juga motif lain, yakni motif kepentingan politik. Adapun 3 tingkatan korupsi. Yang pertama, betrayal of trust, yang kedua abuse of power, dan yang ketiga material benefit. Betrayal of trust ini tingkatan yang paling dasar, yaitu pengkhianatan kepercayaan. Di mana contoh pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berubah apapun, baik materi maupun non materi. Contoh seperti pesan atau aspirasi rakyat. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Dan yang kedua, tingkat yang kedua yaitu abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah. Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkatan negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Selanjutnya, tingkat yang paling atas yaitu material benefit. Jadi mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya maupun orang lain.
Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Dan ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi rumusan korupsi terjadi itu karena ada niat, perilaku, ditambah kelemahan sistem dan kesempatan, adanya kesempatan, adanya dana, aturan yang mungkin melemah, dan SDM, dan disitulah akan terjadi korupsi. Selanjutnya untuk tindak pidana sendiri, istilah tindak pidana dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu Strafbar Feit. Menurut Adam Jazawi mengemukakan di mana yang dikenal dengan hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, yaitu pidana tadi. Tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jenis-jenis tindakan pidana korupsi. Yang pertama, jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. 5, perbuatan curang. 6, bentuk kepentingan dalam pengadaan dan korupsi terkait gratifikasi. Selanjutnya, sebagai ASN, bagaimana upaya pencegahan korupsi? Yaitu dari dalam hati, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan. Niat, semangat, dan komitmen. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.